Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yakni menganalisis unsur-unsur hadis. Jika kemarin kita membahas unsur hadis yang pertama, yakni sanad, maka kita sekarang akan membahas unsur hadis yang kedua, yakni matan. Langsung saja, namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan mereview materi kemarin. Yang pertama, apakah yang disebut dengan sanad secara etimologi dan terminologi? Oke, untuk menjawab saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Yaps. Jadi jawaban dari pertanyaan pertama adalah sanad secara etimologi berarti sandaran, ya, atau tempat bersandar, sementara secara terminologi adalah jalan yang menghubungkan kepada matan hadis. Oke, selanjutnya yang kedua. Bagaimana karakteristik sanad dalam sebuah hadis? Oke, saya beri waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk yang kedua, karakteristik sanad diantaranya terletak di awal sebuah hadis. Kemudian yang kedua terdiri dari rangkaian beberapa rawi. Baik, itu diantara review dari materi kemarin, yakni tentang sanad. Langsung saja kita masuk pada matan. Nah, matan itu sendiri apa? Nah, barangkali beberapa di antara anak-anakku semua ada yang pernah mendengar, ada yang belum pernah mendengar. Nah, matan di sini didefinisikan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, matan berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Nah, ini adalah definisi secara etimologi. Dalam versi Arabnya bisa disebut dengan masaluba wartafa'a minal ard. Jadi, apa yang menonjol dan meninggi dari tanah. Itulah definisi matan. Sementara secara terminologi atau secara istilah, matan hadis itu bisa disebut sebagai redaksi sabda Nabi, atau secara simpel bisa disebut dengan inti atau isi dari sebuah hadis. Dalam versi Arabnya, ya, secara terminologi matan adalah alfadzul hadis allati tataqawwam biha al-ma'ani. Nah, itu ada yang kurang ya lafalnya. Oke, tidak masalah. Jadi yang terakhir itu al-ma'ani gitu ya. Jadi lafal-lafal hadis yang terdiri dari makna-makna. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik matan. Jadi karakteristik atau ciri-ciri dari matan itu apa? Nah, ini perlu diketahui karena nanti kalau misalkan anak-anakku semua diminta untuk menganalisis mana sih yang disebut dengan sanad, mana sih yang disebut dengan matan. Nah, itu tidak kebingungan karena biasanya sanad itu ada yang disebutkan secara lengkap, ya, sehingga mungkin muncul kebingungan. Ini sanadnya mana, matannya mana. Nah, maka harus diketahui karakteristik dari matan ini. Yang pertama terletak setelah sanad disebut. Jadi setelah sanad atau rangkaian para periwayat disebut, maka itu disebut dengan matan. Sebagai contoh, ya, ini sebagai contoh saja. An Abdillah bin Umar an Aisyata an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah sanad disebut, langsung masuk pada matan atau isi dari hadis. Yang kedua adalah terdiri dari dua elemen, yakni lafal dan makna. Lafal atau redaksi, sementara makna ya makna yang terkandung dalam sebuah hadis. Serta yang terakhir karakteristiknya adalah merupakan sabda Nabi, ya, jelas sebuah sabda Nabi yang ditandai dengan qala Rasulullah, ya, atau yang semacam dengan qala Rasulullah. Ya, misalnya anan nabiyya dan sebagainya, yang intinya menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sabda dari Rasulullah.
begitu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk pada contoh dari matan itu apa saja. Nah, ini diantara beberapa matan hadis yang populer, yang sering anak-anakku semua dengar barangkali ya. Yang pertama, nah ini sebagai contoh, yaqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Setiap mukmin itu bagikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan yang ketiga, ini karena konteksnya hampir mendekati Ramadan, maka kita ambil contoh yang ketiga ini, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Jadi bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, itulah contoh-contoh dari matan hadis. Jadi ketika nanti didapati sebuah hadis yang full teks ya, full redaksi dari mulai sanad, matan, rawi, nah maka nanti mana sih yang disebut dengan matan? Nah, matan itu biasanya tadi ya karakteristiknya ditandai dengan qala Rasulullah atau semacamnya, yang menunjukkan bahwa itu merupakan sabda Rasul, kemudian juga terletak di tengah-tengah kalimat, dan biasanya merupakan isi dari hadis. Nah, ciri-ciri yang lain atau hal yang paling kentara dari sebuah matan biasanya adalah matan ini sering digunakan untuk berdakwah. Ya, jadi pada saat berdakwah seringkali yang paling diutamakan adalah pengungkapan tentang matan ini. Ya, kalau misalnya disebut tentang sanad, barangkali itu hanya sanad terakhirnya saja. Ya, ini ya para sahabat itu yang disebut. Ya, jadi ini yang paling sering. Ya, kalau misalnya anak-anakku semua mendengar ceramah kah atau apa, nah biasanya ini yang paling sering keluar. Ya, karena yang paling penting yang bisa kita petik ibroh atau hikmah di dalam sebuah hadis ya matan ini. Selanjutnya, konklusi atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini adalah matan secara etimologi berarti punggung jalan, secara terminologi berarti sabda Rasul atau redaksi inti atau juga isi dari sebuah hadis. Kemudian yang kedua, karakteristik sanad, diantaranya yang pertama terdiri dari lafal dan makna, kemudian juga terletak di tengah-tengah teks hadis. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan akan kita lanjutkan materi terakhir tentang unsur hadis, yakni rawi. Nah, itu nanti tentang rawi ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Terima kasih. Nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar maupun bisa juga melalui Bapri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.